Assalamualaikum Tinggal warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sehat. Sukses selalu. Alhamdulillah. Kawan-kawan, setiap bangun pagi selalu ada hal yang baru. Memang ciri khas kehidupan ya setiap pagi harus ada yang baru. Nah, tentu baru kadang-kadang menyenangkan, tentu kadang-kadang tidak menyenangkan. Saya sebagai seorang dokter, itu saya akan menempatkan diri kalau ada seorang pasien punya keluhan. Hari ini keluhannya ada tentang mata. Wah, sakit mata, tidak jelas melihatnya. Kalau saya datang ke dokter mata, kemudian dioperasi dan jadi terang, wah luar biasa. Tentu saya sangat mempunyai ekspektasi, mempunyai harapan, mempunyai ya nilai yang lebih bila pasca operasi. Kalau ternyata itu gagal, artinya bahwa tidak seperti yang saya harapkan dan kecewa. Nah, kalau kecewa, ya pikiran yang paling dekat adalah, ini sebuah kesalahan. Dan tentu tuduhan malpraktek itu paling sering kita dengar. Namun sebagai seorang dokter, loh semuanya manusia itu ketemu dokter baru sekali. Apa yang terjadi berpuluh-puluh tahun dalam kurun waktunya, ya si dokter tidak tahu. Nah, itulah kawan-kawan. Jadi dokter itu sesungguhnya kalau berhadapan dengan pasien secara utuh, itu sangat, 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 sangat sedikit pengetahuan dokter tentang pasien itu. Maka tentulah tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna. Dan tentu ada satu kasus yang muncul di media massa, kawan-kawan. Itu ada di media online, bisa lihat, di Instagram juga lihat. Seorang pasien yang kecewa pasca operasi katarak yang harapannya bisa terang, tapi ternyata malah jadi eh, tidak bisa melihat dengan baik alias buta. Dan tentu akhirnya dia kecewa, kemudian ada dugaan atau menuduh malpraktek, dan ujung-ujungnya berusaha untuk mencari atau mencari keadilan, dan juga ada sejumlah nominal yang disebutkan. Nah, hari ini, siang ini, dengan kawan-kawan saya akan hadir bersama saya. Yang pertama, Dr. Wimbu Sasono, spesialis mata, konsultan eh, retina. Dr. Wimbu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Alhamdulillah. Trisno. Bu itu senior saya, guru saya. Terima kasih ya Dr. Wimbo. Saya dengar tadi Iya, masih senang di poli katanya, menemui para pasien-pasien iya, pertolongan di poli. Dr. Wimbo adalah seorang senior praktisi kesehatan, seorang pengajar di pusat pendidikan yang terkenal, dan beliau ini adalah konsultan retina. Nah, beliau hari ini akan bicara keilmuan, ya, dengan beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan masalah mata ini. Dan tentu sahabat saya, senior saya, lawyer, ya, Dokter Rudi Sapulite, SAM. Oh iya, luar biasa. Mas Rudi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dr. Sutrisno dan Dr. Wimbo. Terima kasih atas undangannya. Luar biasa. Orang-orang hebat yang ini berkumpul, mari kita bicara. Straightforward. Dokter Wimbo, terkait dengan kasus yang ada di Malang, tentu itu sudah muncul di iya. berita-berita online, sudah banyak sekali ya, berpuluh-puluh saja. Saya kepengen mengajukan pertanyaan, Dok. Yang pertama, bisakah dijelaskan secara umum tujuan dan resiko operasi katarak modern di zaman sekarang? Jadi baik Dr. Sutrisno, mungkin ada beberapa paradigma baru yang muncul sekarang untuk tujuan operasi katarak sehubungan dengan kemajuan teknologi operasi katarak. Jadi operasi katarak itu
berkembang pesat sekali, baik dari segi teknik pengambilan kataraknya maupun dari teknologi lensa yang dipasang. Nah, lensanya, teknologi operasi mungkin kalau Dokter Trisno ingat dulu zaman kita masih dokter muda itu katarak selalu ditunggu matang, ditunggu putih tebal, putih, ya. kompak itu ya dok? Nah, ya sampai putih kayak susu, ya karena itu terus keluar paradigma jangan terlalu banyak makan putih telur. Nanti katarak. Nah, padahal juga nggak ada hubungannya sebetulnya. Oke. Ya. Jadi nggak ada hubungannya sebetulnya. Tapi mitos-mitos begitu itu kan menjamur. Itu karena katarak zaman dulu selalu ditunggu matang. Nah, apa yang terjadi sekarang dengan kemajuan teknik operasi yang luar biasa dan munculnya teknik operasi dengan luka sayatan yang sangat kecil tanpa dijahit bahkan sehingga indikasi operasi katarak itu bergeser dari nunggu matang. Nah, ini yang berbahaya mungkin yang mesti dipahami. Sekarang itu katarak, mungkin slide satunya ya, tolong slide satunya ya, gambar satunya. Nah, ini katarak matang zaman dulu ya. Dan dengan yang sebelah kiri itu gambar katarak, pupilnya dilebarkan. Nah, dengan kemajuan teknologi sekarang yang muncul adalah operasi katarak tanpa jahitan, sehingga indikasi katarak pun bergeser. Tidak perlu menunggu tebal, tidak perlu menunggu matang. Loh, kenapa begitu? Karena hasil operasinya itu begitu bagus, Dr. Trisno, sehingga tidak salah kalau ekspektasi masyarakat itu kadang-kadang terlalu besar. Bahkan tidak bisa baca WA, sekarang minta dioperasi katarak. Supaya bisa baca WA. Iya. Tapi kalau lihat duit masih bisa. Nah, ya kalau baca WA tidak bisa, itu saat operasi katarak. Itu dari segi teknik operasi. Yang kedua adalah dari segi teknik lensa yang dipasang. Kalau kita ingat zaman nenek-nenek kita dulu operasi katarak itu habis operasi dipakasi lensa yang tebel itu. Tebel itu ya? Iya masih ingat itu. Ya, itu kalau ada nenek-nenek kita yang masih sugeng, masih hidup, pernah operasi katarak, beliau pasti pakai kacamata yang luar biasa tebal. Iya. Nah, sekarang dengan adanya teknologi lensa tanam, intraocular lens, maka tidak diperlukan lagi kacamata itu. Jadi yang digunakan sekarang adalah lensa yang ditanam di dalam bola mata. Oke. Zaman saya dulu lulus dokter mata, lensanya cuma satu. Sekarang lensanya 3 macam, dok. Lensa monofokal, 1 fokus, lensa trifokal, 3 fokus, dan lensa EDOF. Mungkin untuk detail gini nanti tanya ke dokter pas berobat saja. Tapi saya cuma mau menceritakan bahwa lensanya itu sekarang bisa melihat jauh, ada yang bisa melihat jauh dan dekat. Nah, apa implikasinya, dok? Jadi dengan kemajuan teknik operasi dan kemajuan lensa tersebut, operasi katarak sekarang harapan pasien itu semakin besar. Nah, ini mungkin nanti yang mulai menimbulkan masalah. Ya. Jadi saya malah beranggapan sekarang untuk operasi katarak itu mirip operasi kosmetik. Ya. Gitu ya. Mendekati kalau saya ingat dulu Prof. Teddy Cahyono UI bilang itu bukan rehabilitasi sekarang operasi katarak. Operasi katarak itu adalah optimalisasi. Jadi yang sudah baik pengen lebih baik. Nah, ini berbahaya ini, ya kan? Karena ini nanti menyangkut seperti kejadian itu, ekspektasi pasien terlalu besar. Entah itu dengar cerita dari temannya, atau mungkin sejawat kita sendiri yang menjanjikannya terlalu berlebihan. Nah, ya.
Dokter Wimbo. Itu ilustrasi dari saya ya dok ya. Terima Ya, kasih. Dokter Wimbo, dengan teknologi yang bagus seperti sekarang, ya kan? Dan Iya dok. sebenarnya berapa sih besar peluang untuk gagal? Kalau katarak only ya, jadi hanya katarak saja, seseorang melakukan operasi katarak, gagal untuk tidak sempurna, tidak bisa melihat lagi dengan baik, itu berapa persen kira-kira? Peluangnya berapa? Kecil sekali dok. Bahkan mungkin hanya 1-2% saja. Kalau hanya Dengan katarak loh ya, kalau hanya katarak saja jadi ya. kalau hanya katarak loh ya. Kalau pasien hanya menderita katarak saja, keberhasilan operasinya mungkin sekitar 98%. Karena akhirnya hanya tergantung pada surgeonnya ya dok ya. Hmm. Dan Ya, ya. nasib baik. Ya Oke. saya harus bilang nasib baik ya. Hmm. Saya Tapi kecil ya untuk kita tahu gagalnya. semua lah ya. Ya. Lah, sekarang problemnya adalah bila Kecil ada memang penyakit 2%. dasar. Nah, bila ada penyakit dasar, Dokter Wimbo, ada penyakit penyerta yang ya penyakit ini ngetop sebagai eh, penyebab kerusakan seluruh organ, yaitu diabetes mellitus, kencing manis. Nah, bagaimana orang yang kehilangan penglihatan pada orang-orang yang dengan diabetes mellitus, sementara ada juga kataraknya, gimana dalam kasus seperti ini? Jadi betul sekali Dr. Sutrisno. Jadi saya kira bukan hanya di bidang saya ya, di bidangnya Dr. Trisno yang spesialis kandungan senior ini juga begitu ya. Hmm. Kalau orang hamil dengan diabetes, dengan orang hamil tanpa diabetes pasti berbeda sekali. Ya, betul Baik betul. komplikasinya, penyulitnya, bayinya pun juga berpengaruh. Jadi memang pesan saya untuk ya semuanya lah, untuk pasiennya juga ya dok ya, ini untuk Ya, juga untuk ya. dokter-dokter. Saya kira sebelum kita melangkah ke arah surgery, bedah apapun, Hmm. persiapan itu perlu. Ya, kita sudah dokter senior ya, senior bukan ilmunya sebenarnya, senior umurnya ya. Jadi kita Makin tua. senior ilmunya lah sombong, senior umurnya aja lah. Itu kan biasanya kalau dokter tambah tua itu tambah konservatif ya. Saya ingat pesan guru saya. Jadi mungkin untuk teman-teman kita yang masih muda, ya agresivitasnya Dikurangi. kendorin dikit dengan persiapan operasi yang lebih baik. Hmm. Bukan hanya mata itu, mau operasi jantung, Ya, operasi ini ginjal, ceklah betul. semuanya, Betul, saya juga ceklah begitu. semuanya. Saya juga begitu, Dokter Wimbo. Jadi, Orang-orang udah sepuh ya ya, juga dioperasi kan gitu ya. betul. Dokter Wimbo, retinopati diabetik, yaitu karena kelainan retina Ya, diabetes, itu sebenarnya eh, lebih cepat mana sebagai penyebab kebutaan dibanding dengan katarak? nah, begini, kalau istilah atau idiomnya di mata itu buta katarak itu adalah buta katarak yang reversibilitasnya tinggi Hmm. karena bisa dipulihkan Oh, katarak. Katarak saja. Tapi kalau orang kena diabetes atau terjadi diabetik retinopati tadi ya Dr. Desna ya, mhm. itu adalah kebutaan yang reversibilitasnya rendah. Jadi Iya, untuk pulih rendah ya. iya. Hmm. Kalau saya bilang ke pasien saya, kalau diabetes itu kita seperti pemain, karena saya suka sepak bola ya, Hmm. itu kayak Itali itulah, atau kayak mestinya Indonesia kemarin ya, bertahan aja lah, parkir bis. Artinya saya bilang kalau kita orang diabetes dan sudah terkena diabetik retinopati, mungkin gambarnya bisa disajikan di sini, foto satunya. Iya, Kita tunggu sebentar, fotonya Mbak, tolong. Slide kedua. iya. Nah, ini. Mhm. Kalau yang sebelah kiri apa kanan ya? Yang dekatnya Pak Rudi Sapulete itu, yang di atasnya itu yang normal. Hmm. Yang tengah itu
diabetik retinopati ringan. Oke. Yang deret saya itu diabetik retinopati yang sudah amburadul, ya. Berat itu ya? Yang berat. Kita menyebutnya proliferatif. Nah, seperti saya sebut tadi, kalau kita itu bisa bertahan saja ya, tetap yang di nomor 2 itu sudah bagus, Pak. Nggak usah bermimpi yang kedua balik ke nomor 1, nggak bisa. Kalau sudah nomor 2 ya dipertahankan nomor 2 saja. Kalau nomor 3 ya wassalam, ya. Walaupun lensanya, kataraknya diambil juga nggak ada perubahan. Nggak ada, Pak Des. Nah, kalau begitu Dokter Wimbo, apa yang harus dikerjakan sebaiknya kalau menghadapi ada diabetes, ada katarak gitu? Baiklah Pak Des, jadi saya coba sederhanakan, jadi kondisi katarak dengan diabetes itu ada 2 mungkin ya Pak Des ya. Jadi katarak yang masih tipis sehingga kita bisa lihat retinopati diabetikanya. Yang kedua, kataraknya datang sudah tebal, orangnya diabetes dan kita tidak bisa lihat diabetik retinopatinya. Nah, kalau yang pertama tadi, seyogianya kita bisa menjelaskan prediksinya ke pasien. Kalau yang kedua, ya sudah, mau yang belakang jelek, retinanya jelek, lawang kataraknya sudah tebal dan saya juga tidak bisa lihat retinanya, ya sudah kita ambil dulu retinanya. Tetapi tolong diingat, ekspektasi pasien ini harus kita dudukkan di posisi yang benar. Artinya kalau kita nggak bisa tahu apa yang di belakang, ya kita jangan memberikan harapan-harapan apa-apa, ya kan? Apalagi kalau kita tahu pasien tersebut diabetes. Kasarnya jangan janji apa-apa lah. Saya cuma ngambil katarak aja. Bu, nanti tergantung yang di belakangnya itu ya. Kalau yang agama kan tergantung yang di atas ya. Kalau mata yang tergantung yang di belakangnya. Yang di belakang katarak. Jadi masih ada excuse kita bisa bilang seperti itu. Tapi kalau kataraknya tipis, ya kita harus bisa melihat retinanya. Dan dari situ kita bisa menjelaskan prognose terhadap pasiennya. Nah, Dokter Wimbo, apakah pemeriksaan retina itu sesuatu yang rutin bila seorang spesialis mata akan melakukan operasi katarak? Kalau bagi saya, ya. Ini relatif ya. Ini relatif. Jadi begini Pak Tris, di mata itu alat diagnostiknya tuh masih terus. Hampir tidak ada limitnya. Karena itu memang perlu ada kesepakatan dasar ya. Sampai sejauh mana. Karena kalau kita membuat itu syarat mandatori, nanti kalau yang tidak punya alat jadi salah jadinya kan. Jadi, tapi sebetulnya untuk pemeriksaan retina ini, untuk kompetensi seorang dokter mata itu seharusnya bisa. Yang itu dok, yang paling sederhana itu kan apa alatnya sederhana itu dok? Itu oftalmoskop dok, oftalmoskop itu. Dokter mata kan semuanya mempunyai itu kan Nah, dok? iya betul. Jadi kalau kataraknya masih tipis, semestinya dia bisa. Dan dia bisa memberikan prediksi kepada pasiennya kan, supaya ekspektasinya tidak terlalu besar. Karena ekspektasi ini yang sebetulnya kadang-kadang membuat akhirnya terjadi tuntutan dan lain sebagainya. Mungkin Dokter Rudi nanti saya jelaskan itu. Ya, Dokter Wimbo, kalau Dokter Wimbo tadi menyebutkan alatnya dari yang sederhana sampai canggih, itu kan artinya tergantung rumah sakit masing-masing kan, gitu ya? Betul. Dan itu berarti ada semacam PPK dan SOP kan, gitu ya? Iya betul dok, betul. Jadi metode yang paling mana yang digunakan, saya kira SOP-nya pasti menyebutkan ini loh rumah sakit kita itu menggunakan metode yang paling sederhana. Ya ada SOP-nya. Dan sama ada SOP, dokter yang melakukan itu berarti kan ya sudah sesuai kaidah keilmuannya ya. Iya, terlindungi. Ya. Ya, tapi saya rasa itu profesional seperti saya. Ya saya itu kalau namanya pemeriksaan abdomen, status lokalis di ginekologi itu wajib, ya kan? Kan sederhana sekali, ya kan? Nah,
Oke, Dokter Wimbo, saya pengen tahu, dokter kan sudah operasi katarak dan operasi mata kan udah banyak. Iya. Kalau ada yang tidak sesuai ekspektasi itu, terus kalau disebut malpraktek, bagaimana perasaan pribadi dokter? Ya pribadi ini. Ya, Eh, ini perasaan pribadi ya dok ya. ya ini pribadi Dokter Wimbo. Ya betul. Saya pernah dengar ucapan bijak dari guru saya, almarhum Dr. Mustijab. Dia bilangnya begini, mungkin bukan hanya dokter mata ya, saya kira semua dokter ya. Kalau kita mengoperasi 10 pasien, kalau bisa yang 11 itu selamat. Tidak ada satu orang dokter di muka bumi ini yang mengoperasi seseorang dengan tujuan membuat lebih hancur lebur. Hasil dan takdir kan ada di atas ya Dokter Trisno ya. Cuman mungkin apakah SOP itu sudah dipenuhi. SOP itu bukan hanya duranta op ya saya kira ya. SOP itu adalah termasuk persiapan tadi, di mana persiapan tadi itu akan menggambarkan ekspektasi yang akan kita berikan ke pasien. Kalau dua hal itu pemeriksaan awal sudah bagus dan ekspektasinya bisa kita jelaskan dan kita operasi dengan prosedur SOP yang benar, kemudian post op-nya juga jangan ngaco ya post op-nya ya, terus tidak pernah dikontrol dan lain sebagainya. Saya kira semua hasilnya kembali ke yang maha kuasa kan. Ya, pasti. Tapi prinsipnya memang kalau saya pribadi dituduh malpraktek pada operasi katarak kok ya rada sakit hati ya, karena ya itu tadi dasarnya, meskipun mungkin maaf saya tidak bisa ceritakan di sini ya, ada pertimbangan lain, tapi tidak ada satu orang pun dokter yang pengen operasinya itu Gagal. amburadul, gagal. Mau operasi 10 yang berhasil 11, saya masih ingat itu. Ya. Ya, Dokter jadi itu saya kira kita semua sepakat dokter itu pendidikannya ya lama. Dokter Wimbo, dokter kan di senter pendidikan kan selalu kan, ayo pasiennya ada info wawasan, ada ya betul. persuntikan, ada di edukasi yang bagus, selalu bagian itu tak terpisahkan ya dok. Iya, pripun dok? Agak putus-putus dok. Edukasi segala macam itu kan tetap ada ya selalu untuk murid-murid kita ya. Iya betul dok. Jadi saya pun selalu ngomong bahwa kebanyakan itu sebetulnya kasus-kasus yang terjadi itu terutama karena miskomunikasi kita dengan pasien ya. Ya. Kenapa kita kalah dengan dokter di Pineng? Saya selalu Pineng ya. Saya jengkel banget kalau dokter Pineng. Mungkin waktunya karena pasien mata banyak yang ke sana, dok. Pasien saya banyak yang ke sana. Tapi karena kalau uangnya habis kan balik lagi sini. Waktu habis sama waktu COVID, dok. Waktu COVID itu saya malah pengen COVID-nya lebih panjang supaya pasiennya nggak kepilih. Kenapa kok lebih panjang? Loh, pasiennya nggak bisa ke Pineng, jadi akhirnya terpaksa berobat di saya. Tapi nah, jadi iya betul. Silakan dok. Apa tadi mau ngomong ini tadi apa namanya? Iya. Ke Pineng ya. Jadi dokter di sana itu kayaknya waktu yang diluangkan untuk konsultasi lebih panjang dari kita. Itu aja saya kira ya. Sehingga itu titik lemah kita memang. Saya bilang juga. Ya, nanti lain kali kita bicara tentang itu, karena tadi pagi saya juga baca, ternyata memang di sana punya banyak waktu karena ada faktor-faktor yang lain. Nanti kita cerita. Iya. Baik, Dokter Wimbo, itu informasi yang bagus dan tentu dokter itu selalu prinsip etiknya adalah beneficence. Selalu berikan yang terbaik kepada pasien, give the best buat pasien. Iya. Ya, yang kedua adalah primum non nocere. Jadi jangan menyakiti meskipun sedikit gitu, gitu ya. Jadi pasti niatnya selalu baik, yang memberikan yang terbaik dan tidak akan pernah memberikan sesuatu yang bisa menyakitkan pasien atau menambah deritanya.
Saya beralih ke sahabat saya, Dr. Rudi Sapudete, SMA, seorang lawyer. Mas Rudi, Siap. eh, sebenarnya kata-kata malpraktek itu mulai kapan sih sebenarnya munculnya itu? Ini pertanyaan yang sering berulang menurut saya, Pak Tris. Hmm. Selalu katakan dokter selalu malpraktek. Sebenarnya kalau di dalam undang-undang kita tidak ada namanya malpraktek, tidak ada. Yang ada itu kelalaian, kealpaan, atau kesengajaan. Namun kalau kita bicara malpraktek itu adalah praktek yang salah. Praktek yang salah kan tidak hanya cuma dokter. Seorang polisi salah tangkap juga malpraktek sebenarnya. Guru ngajari yang muridnya salah juga dia dikatakan malpraktek. Namun kata-kata malpraktek selalu menjurus kepada medis. Jadi artinya ketika orang berkata malpraktek mesti dokter. Karena mungkin pada beberapa permasalahan yang sering muncul, yang sering diadukan atau terkait dengan masalah kesengajaan atau kelalaian terkait kepada medis itu selalu adalah bahasanya malpraktek. Prakteknya salah, ini malpraktek. Padahal itu nggak ada di undang-undang kita, itu tidak ada. Yang ada kelalaian. Dan juga yang kedua yang terkait dengan masalah apa namanya malpraktek tadi itu sendiri sering dilaporkan tidak hanya kelalaian, tapi juga bisa karena pelanggaran disiplin. Nah, kalau kita lihat disiplin itu sendiri, kita sudah ada jalurnya. Apalagi di Undang-Undang 17 yang terbaru ini di pasal 308, setiap ada laporan terkait dengan dugaan pidana, maka mereka harus meminta namanya rekomendasi daripada MDP, Majelis Disiplin Profesi. Nah, disinilah ditemukan ada nggak pelanggarannya, ada nggak di sana pelanggaran di ayat 5-nya, yaitu pelanggaran SOP yang disebutkan Dr. Wimbo. Ada nggak pelanggaran di sini adalah satu profesi, ada PNBK dilanggar. Nah, itu baru muncul ada disiplin. Nah, kalau perdata sendiri, kalau di sisi hukum kan ada bisa perdata, bisa pidana. Ada nggak kerugian di sana? Yang selalu saya sampaikan dalam kata-kata kelalaian itu sendiri atau malpraktek yang sering masyarakat umum sampaikan, ada 4D yang harus tahu, yang harus dipahami. Ada duty of care, declaration of duty. Kedua adalah damage. Keempat adalah direct causation. Ada enggak di sini empat ini unsur ini? Kalau kita bicara duty of care, pasti ada hubungan dokter pasien. Ada kewajiban seorang dokter untuk melakukan. Misalkan tindakan operasi mata kayak tadi itu. Kedua, ada enggak di sana pelanggaran ataupun dereliction of duty? Kalau selama itu pelanggaran itu tidak ditemukan, ya, karena tadi sempat disinggung bahwa dokter tidak ada niat untuk melakukan mencelakai, memperberat kondisi, sampai meninggal dunia seseorang. Jadi yang kita lihat adalah tinjau ini. Makanya di 308 yang ditinjau adalah ini, SOP-nya bagaimana, SP-nya bagaimana, PNBK-nya bagaimana. Kalau ada pelanggaran, baru dilihat adakah kerugian, damage-nya ada enggak, apakah cacat, apakah meninggal dunia, baru ada enggak hubungan sebab akibat. Apakah karena akibat tindakan dokter ini menimbulkan orang cacat. Jadi seringkali contoh, ada dua belah pihak yang harus kita pertimbangkan. Misalkan mata tadi, ketika dia operasi, apakah jangan-jangan ada tindakan yang salah dilakukan oleh seorang pasien. Pasien tidak patuh dengan perintah dokter, itu juga harus dipertimbangkan. Jadi jangan harus ada direct causation, itu harus ada hubungan sebab akibat. Jangan karena operasi terus menimbulkan dia kebutaan karena dokter. Jangan-jangan dia yang salah, mungkin dia ngucek matanya atau mungkin dia melakukan tindakan yang salah sehingga seolah-olah itu adalah suatu tindakan yang dibenarkan oleh seorang dokter, padahal itu adalah bukan hubungan dokter pasien, tapi bisa terjadi karena pasien itu sendiri. Itu yang saya katakan demikian terkait dengan ini. Nah, kalau pidana harus kita lihat sebabnya. Kalau tadi sudah disebutkan sebabnya sudah ada jelas karena ada SOP, maka bisa dilaporkan pidana. Itu saya kira gitu, Pak. Ya. Jadi artinya bahwa baik dokter dan pasien itu mempunyai hak dan kewajiban, ya gitu ya. Ya. Coba. Nah, sekarang untuk membuktikan 3D tadi, sebenarnya alat 4D tadi, ya, itu sebenarnya apa yang bisa dijadikan modalitas menjadikan alat? Ini loh, orang dengan 4D itu, gitu. Nah, makanya setiap kali harus ketika dokter melakukan suatu tindakan, contoh mata ini ya, inform konsennya, tadi sempat disinggung, inform konsennya, ada tidak penjelasan secara detail terkait dengan pasien akan melakukan tindakan operasi katarak tadi? Apa resikonya? Ya, dijelaskan. Ada nggak alternatif lain? Tadi dikatakan ada teknologi yang luar biasa, mungkin untuk mengurangi efek
samping yang lebih kecil terkait dengan operasi yang tanpa jahitan tadi itu, tanpa mengoperasi, itu dilakukan akan lebih baik, kenapa tidak dilakukan? Itu harus dijelaskan semua. Jangan sampai masyarakat itu tahu dengan membaca internet skala terbuka banget ya. Ternyata loh, kenapa saya nggak dioperasi seperti itu? Saya nggak dijelaskan, itu bisa terjadi masalah. Makanya saya katakan tadi, komunikasi itu penting. Ya, ya. Komunikasi itu penting. Jadi jangan kita bicara masalah, oh ini dioperasi begini-begini, ternyata jadi buta, harus jelaskan. Nanti ada resikonya kalau dulu. Tadi saya sempat disinggung dokter Wimbo cukup banyak dari. Sebenarnya itu yang salah satu yang harus dijelaskan supaya alat bukti kita ini jelas, terukur terkait dengan ketika kita melakukan tindakan. Inform consent itu penting penjelasannya. Yang kedua, kita di tiap rumah sakit tadi sempat disinggung juga, SOP itu beda-beda. Alatnya juga beda-beda, teknologi juga beda-beda. Jadi jangan karena alat ini menyebabkan dia ada cacat ataupun SOP-nya menjadikan orang cacat ataupun kebutaan. Harus dijelaskan supaya tidak salah pengertian. Misalkan rumah sakit mata yang kecil ini, oh ini harus kerjakan menggunakan alat ini, dikerjakan saja. Ternyata pasien itu membaca, ternyata ada yang lebih canggih. Nah, bila perlu di situ disampaikan, itu punya alat seperti ini. Kalau misalnya tidak puas, ya bisa kita rujuk di sana. Itu harus dilakukan. Ada komunikasi ke sana. Jadi ada alat bukti terkait hal tersebut mengenai SOP. Terus yang ketiga ada damage, kerusakan. Sejauh mana kerusakan itu? Jangan kerusakan karena akibat seorang dokter atau saya pernah nangani kasus gigi, orang pasang implan, 2 berhasil, 1 tidak berhasil. Pasien digugat, dokter digugat 11 miliar, hanya 1 gigi aja. Yeah. Gitu. Nah, ini selalu contoh. Ternyata ada satu larangan yang mereka nggak boleh. Ketika dipasang namanya bone graft di giginya, atau bahasanya menanam tulang ya, yang supaya biar tumbuh, itu ditanam untuk implan. Tidak boleh minum alkohol. Ternyata pasien ini suka minum alkohol. Jadi ketika saya lawan dengan kondisi itu, menang saya bahwa itu adalah suatu hal kesalahan dari seorang pasien. Sama ketika dokter mata melakukan operasi. Ternyata ketika koreksi itu ternyata mereka karena kesalahan, mungkin dia matanya dikucek atau mata dilakukan apa, karena dia gatal atau apa, akhirnya menimbulkan infeksi yang berbeda dengan apa yang diharapkan, ekspektasi yang diharapkan, seperti yang diharapkan oleh pasien itu sendiri. Dan terakhir, ada nggak hubungan tadi itu? Apakah ada hubungannya dari operasi tadi? Jangan-jangan ini bukan karena tindakan operasinya, tapi bisa tindakan yang lain. Seringkali pasien misalkan karena akibat operasi yang sebelah kiri, ternyata karena juga infeksi, meskipun mata itu masih ada hubungannya. Oh, karena kok juga jadi infeksi gitu. Harus ada penjelasan di sini supaya tidak terjadi ketika ada sesuatu hal yang berkaitan dengan hubungan penyakitnya yang diderita karena katarak tadi menimbulkan infeksi tempat yang lain, itu bisa tertanggulangi dengan cara kita berkomunikasi secara jelas, detail, ditulis dengan cara, dan semua harus tertulis dan harus didokumentasikan. Ketika ada kasus hukum, kita harus bisa tunjukkan kepada hakim ataupun jaksa ketika mereka ada proses hukum yang akan berlanjut, baik itu perdata atau pidananya. Saya kira itu tambahnya. Ya. Ada 2 hal penting Dr. Rudy yang sering kita temukan sehari-hari. Yang pertama adalah rumah sakit itu sudah sesuai dengan SOP-nya. Sehingga standar care-nya itu terpenuhi. Nah, kalau semua sudah terpenuhi dan terdokumentasi dengan bagus, apakah ini hukum itu bagaimana memandangnya kalau kasusnya sudah sesuai dengan standar care ini? Meskipun ada aduan yang bertubi-tubi. Bisa dikategorikan ketika terjadi suatu hal yang tidak diharapkan tadi itu terjadi, itu kita harus bisa jelaskan, itu bisa bukan melakukan kelalaian, bisa dikategorikan komplikasi. Komplikasi itu bukan adalah kehendak daripada dokter. Ketika dua-duanya sudah merasa bahwa ini sudah dilakukan dengan secara baik, ternyata terjadi, itu namanya komplikasi. Lah komplikasi siapa yang diharapkan, yang tahu? Itu Gusti Allah yang tahu. Jadi tidak bisa dipaksakan bahwa komplikasi itu, kecuali misalkan orang itu jorok ke apa yang nggak beres, nggak bersihan, itu dokter juga nggak bisa memberikan suatu pemberian antibiotik yang secara luas atau broad spectrum sehingga menimbulkan efek baik pada pasiennya ketika dilakukan pengobatan, itu akan juga terjadi. Jadi kalau misalkan ini terjadi, muncul ada suatu hal menimbulkan terjadinya komplikasi, ternyata terjadi dan digugat, itu bisa bukan merupakan kelalaian, tapi komplikasi daripada penyakit yang diderita pada pasien itu sendiri. Oke. Mungkin ada dampak terkait dengan adanya pasien yang tadi katakan ada komorbidnya dengan diabetes atau dengan kasus Ya. Terus lain, itu bisa terjadi. Mungkin ada faktor alergi, sesuatu yang tidak diceritakan, bisa terjadi. Oke. Sering, suara saya dengar ya? Bagus ya? Ya, dengar dok.
sering pasien itu kita kasih tahu, kita informasi dulu. Oh ya, saya paham, saya mengerti, saya menyetujui. Tapi setelah terjadi sesuatu, mengatakan, loh, saya dulu kok nggak diberitahu. Oh sudah, ini bukti tanda tangannya. Loh, tapi saya tidak paham, gitu kan? Saya tidak mengerti. Gitu. Nah, bagaimana hukum memandang hal yang kasus seperti ini, Dokter Rudi? Oke, terima kasih. Seringkali yang dikatakan perjanjian ataupun apa namanya kesepakatan antara dokter pasien itu selalu menggunakan kata-kata sahnya perjanjian 1320 para pihak. Para pihak itu bisa satu dokter dengan pasien. Tapi yang sebenarnya yang benar adalah perjanjian itu adalah persetujuan menggunakan 1313. Kasus terjadinya operasi kecantikan ataupun bedah plastik itu selalu mengatakan dua orang antara dokter dan pasien. Ini terjadi kelemahan. Kelemahannya di mana? Harusnya menggunakan 1313. Artinya di sini dikatakan satu orang atau lebih mengikatkan diri satu dengan orang lebih. Jadi artinya tidak boleh cuma satu orang, harus ada saksi. Jadi ketika mereka tidak jelas, saksi sudah ditanyakan. Kalau mereka mengatakan atau tidak jelas, makanya setiap kali ada suatu sebelum ditandatangani, punya hak untuk bertanya daripada pasien. Jangan diberikan hanya dokter yang berbicara, nanti begini tanpa kita beri hak bertanya. Karena salah satu hak untuk menolak itu ada. Hak untuk menolak, itu hak fundamental seorang dokter itu, seorang pasien itu terkait dengan mereka melakukan tindakan. Jadi hak untuk menolak, hak untuk bisa melakukan suatu second opinion dan sebagainya, itu diatur dalam undang-undang. Jadi ketika mereka setelah diberi penjelasan, jangan merasa bahwa ini udah pasti kita naik okang, enggak, jangan tentu dulu. Mereka harus dijelaskan dulu sampai mereka punya hak bertanya dan hak untuk dia menolak kalau mereka tidak melakukan tindakan. Saya kira itu. Ya. Kalau seseorang menuduh seorang dokter itu malpraktek, siapa yang mempunyai beban untuk pembuktiannya? Jadi kalau pembuktian ada cara pribadi. Pribadi kalau itu di satu instansi rumah sakit, karena pidana itu kalau ini pidana pembuktian bicara pidana. Pidana itu harus dibuktikan secara individual, dokter itu sendiri. Dan juga rumah sakit selaku menaungi, bisa klinik. Karena sekarang ini mata itu kan boleh klinik mata itu boleh. Jadi klinik yang menaungi juga demikian. Jadi harus ada demikian. Jadi tidak bisa hanya cuma sekarang individual, tapi juga rumah sakit atau klinik yang sendiri itu harus membuktikan. Beban pembuktian itu harus dilakukan dalam bentuk apa? Rekam medik yang sifatnya online tadi itu harus bisa membuktikan apakah ada nggak di sana pelanggaran-pelanggaran, harus ada suatu sentralisasi dalam hal pembuktian tadi. Jadi harus terdokumentasi sehingga individu ataupun dokter yang terkena kasus atau permasalahan hukum tadi itu bisa menjelaskan bahwa apa yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan SOP ataupun standar profesi atau PNPK yang sudah berlaku. Ya. Bagaimana dengan kata bijak? Siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Bagaimana? Ya, itu salah satunya itu. Jadi seorang itu perdata, itu biasa perdata. Jadi siapa yang melaporkan dia harus membuktikan. Artinya seorang pelapor itu harus membuktikan apakah benar dokter itu melakukan penyimpangan. Itu tugasnya dia, bukan dokter sebagai. Kalau dokternya itu terjadi yang namanya pembuktian terbalik bahasanya. Jadi kalau tadi itu yang dikatakan Pak Sutrisno itu adalah pembuktian dalam sisi perdata. Tapi kalau pembuktian terbalik, dokter itu harus membuktikan. Karena selama ini yang siapa yang melapor, siapa membuktikan, itu pelapornya harus membuktikan. Oh benar dokter ini melakukan pelanggaran, harus dibuktikan. Kalau ternyata dokumen yang dimiliki dokter sudah lengkap sesuai dengan apa, ya nggak bisa namanya pasien itu akan membuktikan. Apalagi saksi ahli semua diminta dari kami, kita dari profesi akan menentukan siapa yang akan menjadi saksi ahli di dokter Wimbo atau dokter siapapun yang sebagai dokter mata, itu ada saksi ahli yang bisa mendampingi korban yang dilaporkan tadi untuk bisa membuktikan itu. Saya kira itu Pak. Ya. Dokter Rudi kan sudah malang melintang di dalam ya hal-hal yang medis ini ya, masalah hukum ya, sampai sebagai pengacara, sebagai penasihat hukum gitu. Sebenarnya menangani kasus-kasus yang berbau medis begini, tanda petik tuduhan malpraktek, pengalaman Dokter Rudi itu singkat atau panjang ya menyelesaikan masalahnya? Kalau litigasi maksud saya. Kalau litigasi panjang, kalau litigasi sesuai aturan undang-undang memang maksimal itu 5 bulan, 6 bulan itu harus selesai di dalam proses pidana. Kalau litigasi ya, perdata juga demikian, harus didamaikan dulu. Makanya ujungnya di dalam Undang-Undang 17 ini yang sangat baik adalah pasal 193 rumah sakit bertanggung jawab, dan yang terakhir di pasal
311, maka diutamakan adalah penyelesaian secara perdamaian, mediasi, itu yang diutamakan. Makanya langkah baiknya ketika ada kasus demikian, ada kasus yang menimpa seorang dokter, bukan berarti dokter itu dipersalahkan, tetapi kita cari jalan tengah. Jadi restoratif justice itu akan lebih baik diselesaikan. Artinya pemulihan kondisi tadi itu tidak saling mencederai, tapi memberikan suatu makna bahwa ini adalah bagian yang tidak terpisahkan, bahwa upaya damai yang harus dilakukan. Jadi tidak saling menyalahkan, jadi dokter nggak disalahkan, pasien. Jadi seringkali dokter ketika ada kasus, udah kita bayar aja. Seolah-olah kalau dikatakan kita bayar, berarti kita merasa bahwa kita disalahkan. Jangan itu dibayar dulu, tapi ada cari jalan tengah. Mereka memberikan suatu penjelasan bahwa ini benar, ya sebagai tali asi kita sebagai seorang dokter memberikan suatu istilahnya tali asi ataupun uang duka atau uang kesakitan atau uang apa yang namanya itu bisa kita atau dana kerohiman ya, itu bisa kita berikan sebagai bentuk apresiasi ataupun penghargaan kita kepada pasien itu sendiri. Jadi bukan berarti kita menyalahkan ke kita, tetapi kita mencari jalan tengah untuk restoratif justice. Saya kira gitu. Kalau menempuh mediasi, apa harus selalu melibatkan penegak hukum? Mediasi itu sebenarnya tidak harus dengan penegak hukum. Cuman kalau misalkan menggunakan penegak hukum, misalkan di dalam satu proses peradilan itu sudah terdaftarkan di pengadilan. Ya, terdaftar itu seperti begini. Jadi sudah dilaporkan. Di dalam laporan perdata itu selalu ada, di awalnya selalu ada mediasi ditemukan. Nah, kalau ditemukan mediasi ada dua pilihan, hakim yang berbeda atau dari bidang mediator yang bidang kesehatan. Nah, rata-rata kalau ada mediator di bidang kesehatan orang tidak akan mau pasiennya, gitu loh. Pasti minta hakimnya. Lah hakim itu kadang-kadang mencari justru pressure yang cukup kuat kepada kita, tidak merasa bahwa kita dianggap salah sehingga seolah-olah kita harus memberikan membayar sesuatu yang besar nilainya. Karena bahasa kerugian itu tidak hanya material. Kalau kita baca material di undang-undang ini jelas di 3340 jelas itu hanya 500 juta maksimal ya. Tetapi imaterial, hidup dia mungkin dia catatan mereka diajak bekerja dengan mata buta tadi, yang mereka harus menggunakan dua mata itu bisa cukup panjang. Itu pernah terjadi kasus ini pernah di rumah sakit Muhammad Hussein yang pernah saya dampingi almarhum ibu menteri yang meninggal Bu Endang. Saya diminta untuk membantu rumah sakit mata waktu itu ada mungkin Dr. Iwut ingat kejadian rumah sakit mata ketika operasi katarak ada salah satu yang harus diinokulasi matanya karena ada infeksi yang dimana diadakan oleh rumah sakit Pertamina dan itu gugatannya cukup besar, ada sekitar 900 juta tinggal 300 sehingga kami melakukan mediasi itu dan itu mediasi itu bukan restoratif justice tapi mediasi. Tapi proses berjalan di peradilan berjalan dan putusan terakhir sampai di mahkamah, tadinya menang dokternya ini sampai di Mahkamah Agung, ternyata di ujung akhirnya dia gugatan sekitar 900 sekian. Akhirnya kami ditugaskan untuk memediasi kembali di bawah tangan atau di bawah peradilan, akhirnya orangnya mau dengan nilai 300 sekian. Dan itu salah satu bentuk yang kita harus lakukan. Tapi makanya selama ini yang saya lihat perhimpunan ini banyak dilakukan oleh pengacara-pengacara yang non medis, justru mereka yang resikonya mereka tidak tahu tentang proses prosedural dalam hal mekanisme pelayanan kesehatan ini, sehingga mereka selalu cenderung di dua kaki. Kasus kejadian kemarin di Surabaya itu terjadi di dua kaki. Mereka main ikut di pelapor dan ikut di yang dilaporkan. Jadi dia dapat uang dua-duanya gitu. Ini yang repotnya di situ. Karena mereka berpikir membela yang sana, membela sini, dua-dua cari duit. Tapi kalau misalkan kita di bidang medis, satu hal kita paham dengan medisnya, kedua kita bisa membela secara utuh bahwa ini adalah sejawat kita. Itu yang penting. Saya kira itu yang utamanya. Makasih. Kalau menempuh jalan mediasi, bagaimana dengan pidana dan perdatanya? Kalau mediasi sudah dijalankan, itu kalau semua sudah dijalankan, contohnya misalkan kasus kemarin terjadi di pelaporan di Sidoarjo. Ketika sudah dilakukan mediasi, dilakukan proses K2HP dari polisi ataupun kalau apalagi pernah terjadi di salah satu tempat di daerah yang di Jawa Timur yang pernah saya tangani, itu sampai ada gugatan cukup besar, kita lakukan mediasi dan itu orangnya memintanya cukup menggelikan buat saya. Setiap hari mereka harus membayar 2 juta karena anaknya ini sakit yang tidak pernah ditengok sampai sekitar sampai selama 2 tahun udah dibayar terus tiap hari 2 juta.
Dan ini nggak ada habisnya kalau menunggu, karena dia sudah jadi atrofi otaknya, nggak mungkin bisa kembali orang ini karena dia habis dioperasi, karena habis pasca anestesi dia bablas, dia tidak bangun, yaitu karena operasi puspadia, sehingga akhirnya cukup lama. Nah, ketika terjadi suatu mediasi, maka dua belah pihak tidak boleh saling menggugat, melakukan gugatan ataupun membuka kasus ini baik itu ke media ataupun ke proses hukum. Sehingga kalau mediasi selesai, ya sudah, mereka tidak ada lagi permasalahan antara dua belah pihak. Nah, kekuatannya apa? Itu kok sampai bisa mengikat, ya udah selesai, berarti pidana perdatanya nggak bisa lanjut lagi gitu. Jadi restoratif justice itu dia diatur di Undang-Undang 17 juga diatur, maka ADR salah satunya di pasal 311 itu sudah diatur. Maka apalagi sekarang ini Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, dan putusan Mahkamah Agung nomor 1 mengenai mediasi juga diatur bahwa mediasi adalah suatu juga putusan hukum yang juga harus dihargai masing-masing pihak. Gitu. Ya. Dan itu apa sudah menjadi hal yang rutin di masalah-masalah yang terkait dengan aduan di bidang kesehatan? Seharusnya kalau misalkan jujur teman-teman, kalau misalkan setiap kasus itu jangan ragu dan jangan takut, awali dengan cara mediasi. Kecuali kalau mentok dari pihak pasien ngotot dengan biaya yang cukup besar, yang tidak mungkin secara logika kita harus selesaikan, ya tempuh jalur hukum, ikuti yang pertama, kedua tidak usah takut, kedua bukti-bukti siapkan tadi yang saya sampaikan tadi. Selama itu sudah benar dan tidak ada bentuk mediasi yang diberikan atau restoratif justice yang diberikan, itu bukan berarti tali asih, tapi bentuk empati kita terhadap pasien. Sehingga kita kalau misalkan mediasi selesai, yang diupayakan mediasi ya mediasi. Kalau ternyata ditunggu mediasi tidak bisa diselesaikan, ya ada beberapa kasus yang merasa tangani juga gitu, nggak mau mediasi terlanjut, ya oke lanjut, kita lanjutkan. Jadi pernah terjadi itu yang di Jakarta saya tangani, di Pengadilan Jakarta Barat saya dampingi, udah minta mediasi ada sekitar 6 miliar mereka minta, terus saya bilang, loh kalau 6 miliar kalau sesuai dengan pengobatan Anda berapa bulan yang diobati kita selesaikan, itu adalah sekitar 150 juta, kita akan bayar 2 kali lipat, dan pasien mau, si dokternya mau 2 kali lipat dari itu 150, tapi dia minta tetap 6 miliar. Ya sudah, kita lanjutkan sidang, kita putuskan dari mediasi kita gagal, maka lanjut ya. Tapi akhirnya prosesnya kita lanjutkan lama 5 bulan menang kami. Jadi tidak sepeser pun yang keluar kepada pasien. Jadi itu yang terjadi. Tapi makanya harusnya kita awali dengan cara komunikasi yang intens dari pihak keluarga, apakah bisa dilakukan mediasi, apakah mau dimediasikan atau mau gimana. Jadi kalau sifatnya pressure, neken ataupun mengancam ataupun memeras, jangan sampai itu terjadi. Jadi tujuan kita adalah bentuk empati, simpati terhadap seorang korban ataupun paling tidak pasien yang mengalami suatu kelalaian ketika pasca operasi. Saya kira itu aja. Ya, oke. Ini saran pribadi. Kalau melihat kasus yang saat ini menjadi yang ada di screen belakang itu, Dokter Rudi, ada gangguan penglihatan, ada diabetes, ada operasi katarak, ya. Itu saran pribadi Dokter Rudi, independen, ya, sebagai seorang lawyer yang sekaligus juga mempunyai latar belakang medis. Saran pribadinya apa, Dokter Rudi? Mediasikan dulu. Mediasi ya. Dulu sebagai bentuk empati terhadap pasien yang sekarang menimpa ngalamian itu. Kedua, jangan lupa siapkan berkas materi yang menjadi data pendukung kita, bahwa apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan prosedur, alur sudah disiapkan, SK dan semuanya yang kita miliki terkait dengan SIP, STR atau semua yang kita miliki kita siapkan. Tapi jangan takut kalau mediasi mentok, ya itu terjadi. Kita harus melakukan suatu bentuk yang namanya upaya hukum yang kita harus lakukan. Jadi jangan posisi kita dilemahkan. Nanti ketika ada kasus demikian kita dianggap salah gitu. Yang tadi saya katakan, yang penting bahwa ada penjelasan. Makanya memang kekurangan kelemahan kita dari dulu ya, komunikasi bisa menyadari hal itu karena mungkin karena lari takut ke Penang ya. Mari kita bersama-sama mulai dari di wilayah ini memberikan informasi bahwa mari pelayanan kita diawali dengan komunikasi, karena 70% komunikasi itu adalah dari anamnesis itu bisa ditegakkan diagnosa. Jadi kalau kita bisa lakukan itu, saya kira akan meminimalkan kita kasus ini berdampak kepada proses hukum. Itu aja saya kira. Ya.
Saya kira bahwa nanti apakah itu ke aparat penegak hukum, ke polisi, ke persidangan, dan itu berkali-kali. Dan tentu pasien dan keluarganya juga harus hadir, ada uang transport, ada uang makan. Ya. Akhirnya kan juga harus harus bersiap-siap mengeluarkan uang dalam jumlah banyak juga kan? Kan gitu kira-kira ya. Ya pastinya karena bukan bukan dari pihak keluarga, keluarga nggak perlu kita biayain. Ya kita kalau kalau mereka fight ya kita fight. Hmm. Kebenaran medis, kebenaran hukum seharusnya bertemu di ruang mediasi, bukan di ruang tuduhan atau di ruang pengadilan. Aku senang dengan kata-kata ini. Senang sekali saya. Kebenaran medis dan kebenaran hukum seharusnya bertemu di ruang mediasi, bukan di ruang tuduhan. Teman-teman saya senang. Jadi orang-orang hebat ini, dua orang dokter ditambah saya. Diskusi luar biasa. Tentu hal ilmu, hukum, dan saran ya muncul dalam ruang yang terbuka ini. Dan harapan saya adalah seluruh teman-teman, kita semuanya, masyarakat bisa belajar untuk kasus yang ini. Semoga bisa menemukan yang terbaik. Yakinlah bahwa Amin. para dokter pasti terikat etik, terikat moral, dan selalu mengupayakan dan berdasarkan keilmuan yang terbaik. Berilah yang terbaik buat pasien Anda, at least paling tidak, kalau tidak yang terbaik, karena ada banyak aspek, berilah jangan sampai menyakitinya. Kawan-kawan, terima kasih banyak. Dokter Wimbo, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Sukses Wibo. Rudi. Kawan-kawan, sampai ketemu di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.